Jadi dalam memahami konteks ini kita dapat melihat bagaimana sejarah Perang Dingin membentuk perkembangan politik modern di Asia Tenggara, termasuk hubungan antar bangsa di kawasan ini hingga akhir. Dan kapitalisme melalui program bantuan ekonomi seperti misalkan Marshall Plan dan pendidikan. Di sisi lain, Blok Timur mendukung gerakan komunisme lokal untuk menggulingkan rejim pro Barat. Jadi dengan demikian maka gerakan komunis lokal itu ada di beberapa wilayah, yaitu di negara Asia Tenggara memiliki partai-partai komunis yang kuat. Antara lain yang kuat adalah di Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Komunis Vietnam, dan Khmer Merah di Kamboja. Negara-negara ini sering mendapatkan dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Jadi saudara-saudara, memang keberadaan PKI, Partai Komunis ini cukup berkibar di kalangan di kawasan. Karena Partai Komunis Indonesia ini didukung juga atau beraliansi atau berkiblat pada Partai Komunis di Rusia, dan juga selanjutnya dia juga berkiblat pada Partai Komunis di Cina. Kemudian dari segi intervensi militer, konflik-konflik besar seperti Perang Vietnam 55 sampai 75 menjadi contoh nyata intervensi militer Blok Barat AS untuk mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Jadi pertarungan ideologi ini sangat-sangat menciptakan ketegangan yang mendalam di kawasan, mempengaruhi stabilitas politik sosial di banyak negara. Kemudian fenomena berikutnya, kejadian atau fakta berikutnya adalah bahwa pada saat itu juga terjadi banyak negara baru merdeka tapi rentan terhadap intervensi asing. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua ini, yaitu setelah 45, sebagian besar negara di Asia Tenggara memperoleh kemerdekaan dari kolonialisme Barat, kolonialisme Eropa. Namun kemerdekaan ini datang dengan tantangan besar. Jadi ada yang dikatakan ketidakstabilan politik, negara baru menghadapi masalah internal, konflik etnis, perebutan kekuasaan, dan situasi negara yang lemah. Kemudian situasi lainnya adalah ketergantungan ekonomi. Setelah lama dijajah, banyak negara Asia Tenggara masih bergantung pada bekas kolonial mereka untuk investasi perdagangan. Hal ini tentunya membuat mereka rentan terhadap tekanan ekonomi dan politik. Juga adanya intervensi dari pihak asing. Kedua blok besar berusaha mempengaruhi negara-negara baru ini untuk bergabung dengan kubu mereka. Itu contohnya Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno menerapkan politik nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, yang membuat negara ini mendapat perhatian dari Blok Timur. Namun setelah G30 SPKI 65, Indonesia beralih ke Blok Barat. Jadi setelah adanya peristiwa G30 SPKI, kemudian terbuka ternyata bahwa itu didukung oleh kelompok-kelompok timur, kelompok-kelompok Soviet dan Cina, Tiongkok. Maka Indonesia kemudian agak alergi, kemudian beralihlah ke Blok Barat. Vietnam Utara mendapat dukungan dari Soviet, Blok Timur ya, dan Tiongkok. Sementara Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Filipina dan Thailand, kedua negara ini menjadi sekutu dekat AS dan menerima bantuan militer serta ekonomi. Jadi saudara-saudara, negara-negara baru ini seringkali menjadi korban manipulasi asing dalam upaya memperluas pengaruh global. Mengenai pengaruh Barat, Amerika, bisa kita lihat petanya adalah bahwa Filipina sekutu dekat AS dengan pangkalan militer di Subic Bay dan Clark Air Base.
Kemudian yang Thailand, anggota SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, yaitu aliansi militer anti-komunis. Sementara Malaysia dan Singapura mendapat dukungan ekonomi dan militer dari Inggris dan Amerika Serikat. Blok Timur yang pro Uni Soviet dan Tiongkok adalah Vietnam Utara, Kamboja di bawah Khmer Merah didukung oleh Tiongkok, dan Indonesia periode awal Soekarno. Hubungan dekat dengan Blok Timur terutama Tiongkok. Peta ini juga dapat menyoroti lokasi konflik utama seperti perang ke Vietnam, Laos, krisis Laos, dan ketegangan Indonesia selama periode pergolakan politik 60-an. Ya, jadi ini kelihatan sekali petanya. Di sini kelihatan bahwa Asia Tenggara menjadi wilayah strategis antara blok barat dan timur. Persaingan ideologis ya merambah kawasan ini. Kemudian banyak negara merdeka rentan terhadap intervensi asing. Yang merah itu adalah blok timur, yang biru adalah blok barat. Jadi dari paparan tadi itu kurang lebih bisa dikesankan bahwa Asia Tenggara, wilayah kita, menjadi medan strategis dalam perang dingin karena letak geografisnya yang vital, kekayaan alamnya, dan posisinya sebagai wilayah dengan banyak negara baru yang baru merdeka yang rentan terhadap intervensi asing. Peraturan ideologis kapitalis dan komunis merambah kawasan ini. Jadi merambahnya itu karena melalui ini propaganda, dukungan militer, konflik lokal yang dipicu kepentingan global. Dengan demikian, dengan memahami konteks ini dapat dilihat bahwa bagaimanapun sejarah perang dingin membentuk perkembangan politik di modern di Asia Tenggara, termasuk hubungan antar bangsa di kawasan ini hingga hari ini. Nah, mari kita melihat sekilas beberapa perang di Indochina atau di Asia Tenggara yang sangat mengganggu dan kemudian bisa kalau tidak hati-hati bisa merubah peta kelompok, peta militer, sosial dan ekonomi. Tapi syukurlah beberapa perang ini sudah berakhir dan alhamdulillah ini Asia Tenggara bisa solid sampai sekarang, solid, bisa menjadi suatu wilayah yang paling diberi penghargaan oleh kelompok lain, negara dunia bahkan sekarang ini sebagai kawasan yang solid dan maju. Oke, mengenai konflik mengenai perang Vietnam ini, jadi saat itu Vietnam itu terbagi menjadi dua, utara dan selatan. Yang utara itu komunis dan selatan adalah pro barat. Amerika Serikat telah terlibat langsung membendung pengaruh komunis. Sementara Vietcong yang komunis dan taktik gerilyanya membuat perang berlangsung lama dan brutal. Vietnam kemudian akhirnya setelah mengalami pertumpahan darah yang tidak henti-hentinya dan sangat mengenaskan, akhirnya Vietnam bersatu di bawah komunisme tahun 1975. Setelah Perang Dunia Kedua, Vietnam mengalami perpecahan antara utara dan selatan. Jadi Vietnam Utara ini di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh. Ho Chi Minh itu adalah nama orang yang akhirnya sekarang menjadi nama kota, Ho Chi Minh. Vietnam Utara menganut ideologi komunis. Tahun 54 setelah kemenangan dalam pertempuran Dien Bien Phu, ini sangat terkenal pertempuran ini melawan Prancis, karena Prancis kalah, jadi sangat terkenal. Vietnam Utara didukung oleh Soviet dan Tiongkok. Negara ini dianggap sebagai simbol perjuangan anti kolonialisme dan anti kapitalisme. Itu makanya terkenal sekali. Kemudian demikian halnya dengan Vietnam Selatan yang pro barat, dipimpin oleh
Ngo Dinh Diem, tapi tidak terkenal Ho Chi Minh. Pemerintah ini didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Inggris dan Australia. Vietnam Selatan dianggap sebagai benteng pertahanan terhadap penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Bisa dikatakan bahwa pembagian ini ditetapkan pada Konferensi Jenewa tahun 1954, membagi Vietnam menjadi dua bagian sementara, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Seperti saudara-saudara lihat sekarang, Vietnam sudah bersatu kembali, tidak ada yang utara, tidak ada yang selatan. Namun pembagian ini tidak dirancang untuk permanen, dimaksudkan sebagai langkah transisi menuju pemilu nasional yang akan menyatukan negara. Sayangnya pemilu tersebut tidak pernah dilaksanakan dan konflik pun berlanjut. Oke, kemudian saat itu adalah jadi Amerika Serikat terlibat langsung membendung pengaruh komunisme adalah karena Amerika Serikat khawatir tentang penyebaran komunisme di Asia Tenggara, dianggap sebagai ancaman besar bagi kepentingan global mereka. Hal ini juga disebabkan oleh teori dorongan domino teori, yaitu keyakinan bahwa jika satu negara jatuh ke tangan komunis, negara-negara sekitarnya juga akan mengikuti. Karena itu, Amerika Serikat memutuskan secara aktif membantu Vietnam Selatan. Ya. Kemudian salah satu aktor lagi yaitu dalam perang Vietnam ini adalah Viet Cong dan taktik gerilya yang membuat perang berlangsung lama dan brutal. Jadi bayangin aja 20 tahun, 1955 sampai 1975. Jadi perang Vietnam ini menjadi salah satu konflik terpanjang dan paling brutal dalam sejarah modern. Saya sebetulnya tidak juga sih, karena ada lagi perang yang lebih panjang, lebih lama dan lebih brutal, yaitu perang di Westphalia 1648. Itu bukan 20 tahun, tapi 30 tahun, di mana semua negara-negara Eropa terlibat. Salah satu penyebabnya adalah karena perbedaan agama, yaitu Protestan dan Kristen, antara gereja dan kerajaan. Jadi 30 tahun. Jadi masih yang perang Vietnam masih kalah. Oke, salah satu faktor utama yang membuat perang ini sulit untuk diselesaikan adalah penggunaan taktik gerilya oleh Viet Cong. Ya, oke, jadi Viet Cong ini merupakan pasukan gerilya yang didukung Vietnam Utara. Mereka terdiri dari warga sipil Vietnam Selatan yang bergabung dengan gerakan komunisme melawan pemerintah pro barat. Kemudian taktik gerilya yaitu bahwa Viet Cong menggunakan pendekatan non-konvensional seperti serangan kecil, sabotase, perang suci, dan operasi rahasia. Biasanya operasi dilaksanakan di daerah pedesaan atau hutan tropis yang sulit dijangkau oleh pasukan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Kesulitan bagi AS bahwa pasukan AS yang terbiasa dengan perang konvensional kesulitan menghadapi taktik gerilya ini. Viet Cong seringkali menghilang di tengah masyarakat, membuat pasukan AS sulit membedakan musuh dari warga sipil. Hal ini menyebabkan banyak korban sipil dan meningkatkan ketidakpuasan publik di AS terhadap perang. Jadi kemudian inilah salah satu ironis dari semacam film ya, film yang selalu menonjolkan kehebatan Amerika di Vietnam, termasuk film-film yang Anda mungkin juga tahu, yaitu film Rambo. Padahal pada kenyataannya grup-grupnya Rambo itu pada hancur berantakan di Vietnam. Jadi Rambo adalah suatu faktor aktor imajinatif dari Amerika. Kemudian Vietnam bersatu di bawah komunisme tahun 75 nih.
Di tahun 75 komunisme Vietnam bersatu, sementara nanti tahun 75 juga di Laos pun terjadi pergolakan dan akhirnya menyatu. Jatuhnya Saigon ini pada tahun 75, di mana pasukan Vietnam Utara berhasil merebut ibu kota Vietnam Selatan, yaitu Saigon. Sekarang namanya Ho Chi Minh City. Pemerintah pro Barat runtuh dan AS harus menarik pasukannya dengan cepat. Jadi saudara-saudara, ini perang Vietnam ini adalah perang di mana keterlibatan Amerika Serikat itu sangat-sangat memalukan. Adalah Amerika Serikat tunggang langgang dihalau oleh pasukan Vietnam yang beranggotakan pasukan-pasukan lokal. Reuni Vietnam, ya. Setelah jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City tadi, Vietnam Utara dan Selatan bersatu kembali menjadi satu negara bernama Republik Sosialis Vietnam yang diperintah oleh Partai Komunis. Jadi kalau kita ngomongin masalah Vietnam ini, akhirnya saya juga jadi teringat bagaimana dengan Korea. Korea juga sama, itu adalah utara dan selatan juga masih saudara, masih juga punya ketertarikan budaya dan dari segala hal. Tapi mereka sampai saat ini masih terpisah. Akhir dari era kolonialisme Baratnya mengenai perang Vietnam ini. Jadi kemenangan Vietnam Utara dianggap sebagai simbol keberhasilan gerakan anti kolonialisme dan anti kapitalisme di Asia Tenggara. Ini juga menjadi momen penting dalam sejarah Perang Dingin karena menunjukkan bahwa negara berkembang dapat mengalahkan kekuatan super global. Perang Vietnam adalah salah satu konflik terbesar dan paling kompleks dalam era Perang Dingin, ya. Konflik ini bukan hanya tentang perang fisik, tapi juga merupakan pertarungan ideologis antara kapitalisme dan komunisme. Intervensi global, terutama AS mempengaruhi situasi dan membuat perang berlangsung cukup lama. Ya, akhirnya Vietnam Utara berhasil merebut kontrol penuh atas negara, menjadikan Vietnam sebuah negara komunis yang bersatu. Perang ini memiliki dampak signifikan tidak hanya bagi Vietnam, tetapi juga bagi geopolitik dunia dan persepsi Amerika Serikat terhadap perang di masa depan. Kemudian kita lihat lagi adalah ke Kamboja. Di Kamboja juga ada perang. Jadi makanya dikatakan sebagai perang Indochina karena perang-perangnya tersebut di daerah Indochina. Jadi semua perang itu di daerah Indochina. Indochina adalah wilayah di mana ada negara Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, itu Indochina. Jadi perang Kamboja ini dikatakan bahwa dari netralitas ke kekuasaan Khmer Merah. Jadi awalnya netral, lalu dibom AS karena jalur Ho Chi Minh. Khmer Merah berkuasa 25 melakukan genosida, pembunuhan massal besar-besaran, padahal terhadap penduduknya sendiri. Kemudian invasi Vietnam 78 menggulingkan Khmer Merah. Perang saudara dan konflik ideologi terus berlangsung. Jadi, saudara, Kamboja saat itu dipimpin oleh Raja Norodom Sihanouk pada tahun awal 70-an mencoba menjaga netralitas, ya, selama perang Vietnam. Namun posisinya ini tidak bertahan lama karena Kamboja menjadi bagian dari dinamika geopolitik yang lebih besar. Jadi kalau saya itu saat itu di TVRI hitam putih melihat fotonya Norodom Sihanouk, kita suka ingat dengan Presiden Soeharto karena saat itu foto dua orang itu
memang agak mirip, jadi kayak semacam adik kakak. Oke. Sementara netralitas awal. Pada tahun 54 Kamboja diakui sebagai negara merdeka. Ya. Narodov Sihanouk memerintah 53 berusaha menjaga hubungan baik dengan kedua blok barat maupun timur untuk menghindari konflik langsung. Kemudian ada yang dinamakan sebagai jalur Ho Chi Minh. Meskipun Kamboja bersikap netral, Vietnam Utara menggunakan wilayah Kamboja sebagai jalur logistik penting untuk menyokong pasukan Vietcong di Vietnam Selatan. Jalur ini dikenal sebagai jalur Ho Chi Minh yang melintasi hutan tropis Kamboja menghubungkan Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Kemudian ada peristiwa yaitu bom Amerika Serikat tahun 69 tahun 73. Amerika Serikat mulai melakukan serangan udara rahasia terhadap Kamboja untuk menghancurkan basis militer Vietnam Utara dan Vietcong di wilayah tersebut. Jadi serangan ini dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Kamboja dan menyebabkan kerusakan besar, korban sipil. Lebih dari 2,7 juta bom dilemparkan ke Kamboja selama periode tersebut. Kemudian menjadikan negara yang salah satu yang paling banyak dibom dalam sejarah modern. Bagaimana si Kemar Merah berkuasa, yaitu tahun 75 melakukan genosida. Jadi Kemar Merah adalah kelompok komunis ekstrim yang dipimpin oleh Pol Pot merebut kekuasaan di Khmer Merah di Kamboja ya. Jadi Khmer Merah berhasil menggulingkan Lon Nol. Lon Nol itu adalah yang mengganti karena letak geografisnya yang vital, kaya alam, posisinya sebagai wilayah yang banyak negara baru. Jadi dalam memahami konteks ini kita dapat melihat bagaimana sejarah Perang Dingin membentuk perkembangan politik modern di Asia Tenggara, termasuk hubungan antar bangsa di kawasan ini hingga akhir. Jadi